Selamat pagi anak-anak, kembali lagi kita dalam pembelajaran matematika ya nak ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi ya. Apabila kemarin kita sudah belajar mengenai ciri-ciri bangun ruang, kalian juga sudah membuat jaring-jaring bangun ruang. Nah, kita akan mempelajari sekarang volume, menghitung volume bangun ruang atau isi bangun ruang ya. Cara menghitung volumenya. Nah, karena ini volume bangun ruang ini banyak, nah kita bahas dua bangun ruang dulu ya nak ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai volume prisma tegak segitiga. Nah, kalian juga udah tahu dong gambarnya seperti apa. Nah, ini perjelas lagi, ini gambarnya prisma tegak segitiga. Kenapa dibilang segitiga? Karena alasnya bentuknya segitiga. Oke, volumenya rumusnya luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Nah, seperti yang Mem jelaskan tadi, alasnya bentuknya apa? Segitiga. Nah, kamu pasti ingat dong luas segitiga apa? Iya, setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini juga Mem tulisnya setengah kali panjang kali lebar sama aja ya. Maksudnya itu alas kali tinggi ya. Setengah kali panjang kali lebar kali tinggi. Kali tinggi prisma. Nih, tinggi prisma yang ini. Ya. Jadi makanya Mem buat di sini setengah kali panjang kali lebar supaya tidak bingung antara tinggi yang segitiga dengan tingginya prisma. Ya, jadi Mem tulis setengah kali panjang kali lebar kali tinggi. Tinggi ini tinggi prisma. Contoh ya nak ya, biar kalian cepat mengerti ya. Ini ada gambar gambar prisma tegak segitiga yang bawah itu ya. Ini. Nah, ini kan segitiganya atas sama bawah sama-sama bentuknya segitiga ya. Jadi bisa ditulis ukurannya di atas, bisa juga di bawah. Ini panjangnya ini 32 cm, yang ini 24 cm. Nah, ini 35, ini tinggi prisma. Ya. Nah, kalau kita masukkan berarti volume luas alas kali tinggi berarti setengah dikali 24 dikali 32. Setengah kali 24 kali 32 atau dibalik juga boleh. Setengah kali 32 kali 24 boleh, sama aja jawabannya. Setengah kali 24 kali 32 dikali tinggi prisma. Tadi tinggi prisma berapa? 35. Ya, 35. Nih. Jawabannya 384 kali 35, 13.440 cm pangkat 3. Ingat, satuannya harus pangkat 3 karena volume. Ya. Oke, yang kedua contohnya lagi. Itu ada gambar prisma tegak segitiga ya. Kalau misalnya gambarnya sedikit-sedikit miring-miring, harap dimengerti anak ya. Nah, itu prisma tegak segitiga. Ini tinggi prisma kita tahu 25. Panjang satu sisi segitiga 20. Nah, panjang sisi yang lain belum tahu berapa. Nah, kita bisa cari. Pasti diketahui volumenya. Volumenya 3000 cm pangkat 3. Tentukanlah tinggi segitiga alasnya. Maksudnya, tentukan ini kan sisi satu yang diketahui, yang satu lagi nggak diketahui. Nah, kita bisa cari tahu itu ya. Nah, ini rumusnya kan volume sama dengan luas alas kali tinggi. Volumenya 3000, tulis 3000 sama dengan luas alasnya berarti setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 20 kali tingginya belum tahu berapa. Dikali 25, 25 tinggi prisma. 3000 sama dengan setengah kali 20 berarti 10. 10 kali T karena 10 T-nya belum tahu berapa kan? Berarti 10 T dikali 25. 10 kali 25 250. 3000 sama dengan 250 T. T sama dengan 3000 dibagi 250. Berarti T sama dengan 12 cm. Karena tinggi berarti satuannya hanya cm. Tidak usah pangkat 3. Yang pangkat 3 untuk satuan volume saja ya. Oke. Itu kalau contoh misalnya tadi yang diketahui volume, yang ditanyakan tingginya. Ya nak ya. Kalau tadi yang pertama tadi kita mencari volume, langsung masukkan ke rumusnya aja nak ya. Oke, sekarang Mem jelaskan mengenai volume yang bangun yang kedua ya nak. Oke, sekarang volume bangun ruang kedua adalah volume tabung. Tabung rumusnya adalah sama ya, volume tabung rumusnya luas alas kali tinggi. Nah, yang kalian perhatikan lagi, alasnya bentuknya apa? Ini loh. Oh, tabung bentuknya lingkaran. Berarti luas lingkaran apa, nak? Nah, luas lingkaran pi R kuadrat atau pi kali R kali R. Nah, jadi volume tabung pi kali R kuadrat dikali tinggi. Tinggi itu ini ya, tinggi tabung.
Ini R itu jari-jari, ingat ya, jari-jari. Nah, perhatikan contoh soalnya. Di situ ada tabung. Tabung di bawah ini tinggi tabungnya 10 desimeter, jari-jarinya 7 desimeter. Jari-jari itu adalah, menjelaskan lagi, jarak dari tengah ke pinggir ya. Kalau jarak dari pinggir sini ke pinggir sini itu namanya diameter. Diameter itu berarti 2 kali jari-jari ya. Nah, kita hitung volume tabung pi R kuadrat kali T. Pi itu kalau nggak 22/7 3,14. Nah, kapan pemakaian 22/7? Pemakaian 22/7 apabila R-nya kelipatan 7. 7, 14, 21, 28 itu kelipatan 7. Kalau tidak kelipatan 7, kita pakai 3,14. Kok berbeda sih, Mem? Sebenarnya 22/7 itu 22 dibagi 7 itu 3,14. Nah, supaya kalian mudah, kalau misalnya kelipatan 7 pakai 22/7 ya. 22/7 kali 7 kali 7 kali 10. Karena jari-jarinya tadi diketahui 7. Berarti ini bisa coret. Atau kalau misalnya kamu, aduh saya bingung nih Mem kalau misalnya sistem coret-coret, nggak apa-apa, bisa langsung 22 dikali 7 dikali 7 dikali 10 baru terakhir dibagi 7. Boleh. Ya. Semudahnya kalian aja. Nah, kalau ini Mem coret ya, 7 ini coret karena 7 bagi 7 1. Berarti tinggal 22 kali 7 154, 154 dikali 10. Jadi 1540 desimeter pangkat 3. Ingat, ini pangkat 3. Kenapa desimeter? Karena awalnya tadi ini di sini satuannya desimeter ya. Contoh yang kedua. Nah, ini volume tabungnya berapa? Tinggi tabungnya 12 cm, diameternya 10 cm. Diameter ya. Sedangkan di rumusnya harus jari-jari. Berarti kalian gampang, kalau jari-jari itu setengah diameter, berarti setengah dari 10. Berapa? Iya, 5. Volume tabung berarti pi R kuadrat kali T. Berarti kita pakai 3,14 karena 5 bukan kelipatan 7. Berarti kita pakai 3,14. 3,14 kali 5 kali 5 kali 12. Jawabannya 942 cm pangkat 3. Ingat lagi satuannya pangkat 3 ya. Oke, contoh yang lain. Di sini ada tabung. Ya, kalian lihat ya. Di sini tabung tingginya 10 desimeter. Tapi kita belum dikasih tahu berapa jari-jari atau berapa diameter. Nah, biasanya dikasih tahu volumenya. Nah, di situ ditulis, bila volume 1540 desimeter pangkat 3, berapakah jari-jari tabung di samping? Masukkan rumusnya. Volume tabung pi R kuadrat kali T. Volume tadi 1540. Kita pakai, diketahui pakai pi 2/7. 2/7 kali R kuadrat kali 10 desimeter ya. R kuadrat berarti rumusnya berarti 1540 dikali 7. Gini, 1540 dikali 7 dibagi 22 kali 10 ya. 1540 kali 7 1078 dibagi 220. Hasilnya 49. Itu R kuadrat. Kalau R saja berarti harus di akar. 49 di akar sama dengan 7 cm. Nah, ini tadi volumenya 1540, tingginya 10. Jawabannya jari-jarinya 7. Sama seperti tadi yang menjelaskan yang soal yang pertama. Ini lihat nih, ya kan? Volume 1540, tingginya tadi, tinggi tabungnya 10, jari-jari 7 cm kan? Sama kan? Nah, ini juga jawabannya 7 cm kan? Nah, supaya menjelaskan lagi, oh iya ternyata benar gitu ya. Oke. Untuk sekarang kita dua bangun ruang dulu ya nak ya, supaya kalian lebih mengerti. Kalian tonton dulu video Mem ini, terus yang ada di video kalian tulis lagi di buku catatan kamu supaya kamu lebih paham lagi ya nak ya. Oke, selamat mengerjakan, selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati ya nak.